Hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi ceramah di Cetia Panyansika dengan tema kesuksesan melalui Idipada. Kesuksesan, kalau kita babarkan, itu adalah keberhasilan di dalam keinginan kita sendiri. Kesuksesan ini sangat beragam sekali. Semua manusia ini sudah termasuk sukses menjadi manusia. Menjadi manusia itu bukan hal yang gampang, sangat sulit. Perjuangan yang luar biasa sehingga bisa terlahir menjadi manusia. Tetapi setelah menjadi manusia, kita mengharapkan yang lebih dari itu. Nah, untuk mencapai kesuksesan berdasarkan buku Kamus Umum Buddha Dharma Pali Sanskerta Indonesia, penyusun Panjika, yaitu Pandit Kaharudin. Idipada itu disusun berdasarkan pembabaran Dharma melalui kelompok. Ada yang kelompok 2, kelompok 1, dan ini termasuk kelompok 4. Kelompok 4 ini salah satunya adalah Idipada. Idi diartikan di dalam beberapa artikel, Idiridi atau Idisidi itu berarti kesaktian. Sedangkan pada adalah kekuatan atau power. Nah, jadi Idipada ini kalau kita mau ngomong mengenai kesaktian, maka itu sangat sulit sekali. Karena itu merupakan kesaktian. Jadi kesaktian yang berdasarkan jana. Orang yang sakti itu mempunyai jana 1, 2, 3, 4, dan 5 berdasarkan Abhidhamma. Dari jana kelima itu beraditana untuk menimbulkan kesaktian. Luar biasa. Nah, ini sangat susah kita ambil. Lebih baik kita ngomong keberhasilan dengan kesaktian. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kesaktian itu bukan hanya sebagai kesaktian kekuatan batin, tapi mampu melakukan sesuatu sampai berhasil pun itu sakti. Jadi di kalangan sound system, khususnya untuk high end, mereka juga memakai kata-kata sakti. Kalau ada kerusakan yang orang lain nggak bisa betulin, dia mampu, berarti orang itu sakti. Tapi sakti di dalam high end ini, dalam amplifier ini. Nah, kesaktian yang kita bicarakan di sini nggak terlalu muluk-muluk, yang tinggi-tinggi, yang susah dicapai. Tapi kita berbicara kesaktian yang ada di dalam sekitar kita ini. Tentu kita sering kebaktian mendengarkan Dharma. Sebagai umat Buddha, umat upasaka, upasika itu dianjurkan untuk melaksanakan Pancasila Buddhis. Nah, untuk Pancasila Buddhis ini kita masuk ke dalam tema pertama, yaitu Idipada. Yang satu adalah canda. Canda itu sebenarnya keinginan. Keinginan ada 2.
Keinginan yang jelek disebut tanha, keinginan yang baik disebut canda. Keinginan yang tidak baik yaitu keinginan yang melanggar sila. Pancasila Buddhis dilanggar semua untuk mencapai kesuksesan yang bersifat tanha. Memfitnah orang sampai bisa dipenjara, membunuh orang sampai meninggal dunia, menghancurkan, membakar rumah orang, dan sebagainya. Sampai yang dituju itu mendapatkan penderitaan. Sedangkan canda adalah keinginan yang baik, sama-sama cetana. Cetana yang baik ini disebut canda, yaitu berdasarkan sila. Semua kita sudah tahu tentang sila. Siapa yang tidak tahu sila? Pasti tahu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak bermabuk-mabukan. Kalau kita bisa laksanakan sila ini pun menjadi orang sakti. Jadi kita nggak usah cari kesaktian di mana-mana, cari di dalam diri kita. Saktinya begini, seumpamanya ada seorang bos kaya raya, seorang umat Buddha, lalu berkenalan dengan seorang perempuan, entah itu apa statusnya, kita nggak usah sebut aja apa saja, lalu berniat mengambil si bos ini untuk diambil harta bendanya, lalu dipelet. Nah, dengan kekuatan sila ini, maka pelet itu nggak menang. Karena coba kalau kita lihat kalau kita berkunjung ke Bali, itu kita disuguhkan tarian barong. Tarian barong itu menceritakan tentang kebatilan dan kebenaran. Dua-dua mempunyai kekuatan yang sama. Tetapi kebatilan tidak bisa menang terhadap kebenaran. Dalam bahasa Tionghoa disebut Xie Pu Shen Zhen. Sesat tidak bisa mengalahkan kebenaran. Nah, kembali kepada si bos, kalau dia sebagai umat Buddha yang patuh terhadap Pancasila, waktu dipelet, tentu yang dipelet ini sebenarnya pada malam hari, entah dengan kekuatan dukun-dukun yang jago, atau mungkin sendiri mempunyai kekuatan yang bisa menggunakan ilmu itu, pada satu hari, entah malam, entah mana, kapan saja dia bisa mengirim gelombang pikirannya kepada si bos itu. Nah, si bos biasanya kalau dipelet itu akan terkenang kepada perempuan itu. Bukan itu saja, timbul libidonya untuk berdekatan dengan wanita itu. Nah, kalau si bos ini mempunyai sila yang kuat, dia akan berpikir, ini akan melanggar sila ketiga. Tidak baik sebagai umat Buddha untuk melanggar sila ketiga. Maka dia bertahan. Apapun yang menyundul-nyundul di dalam batinnya, dia tolak semuanya dengan kekuatan sila. Maka semua guna-guna, semua pelet tidak akan mempan kepada si bos itu. Ini pun dikatakan sakti. Sakti bisa luput dari godaan si perempuan ini. Ya, kesaktian ini sangat luas sekali. Kalau kita mau bicara mengenai kesaktian tentu yang bersifat baik. Kalau yang bersifat tidak baik, yaitu untuk mengalahkan orang, menghujat orang, dan sebagainya. Sedangkan di dalam agama Buddha tidak pernah dianjurkan untuk mengalahkan orang lain. Yang ada hanya mengalahkan diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah dikalahkan juga sakti. Kenapa? Sorry. Di dalam pergaulan, biasa kita sering disulut oleh kemarahan. Kemarahannya bagaimana? Kemarahan mungkin dikata-katain, diejek, direndahkan. Tapi kalau kita mengabaikan hal yang demikian, kita berada pada jalur kehidupan kita, apapun
yang mereka lakukan itu tidak ada urusan sama saya. Saya hanya menjalani hidup sesuai ajaran agama Buddha. Juga nggak mempan. Dia bikin kita jatuh, nggak bisa jatuh. Dia jelekkan kita, kita pun tidak jelek. Nah, kesaktian ini sebenarnya mengartikan bahwa kita pandai. Kita pandai. Pandai apa? Pandai mengelakkan diri dari ilmu-ilmu guna-guna. Pandai untuk seperti tadi di dalam high-end itu, pandai memperbaiki sound system, juga dikatakan sakti dan pandai. Kalau pandai ini, kita kalau ngomongin jauh-jauh itu sangat sukar sekali. Di dalam perumusan penceramah itu dikatakan, untuk berceramah sebaiknya dimulai dari hal-hal yang bisa dicerna oleh pendengar, umat-umat biasa lah gitu. Nah, kita bilang kesaktian ini kita bertujuan untuk apa? Kesuksesan di dalam hal apa? Setelah sukses itu juga sakti. Kita juga sakti, sudah bisa terlahir sebagai manusia. Itu sakti luar biasa. Enggak semua makhluk bisa begitu. Maka Sang Buddha bilang sangat sulit sekali bisa terlahir sebagai manusia. Oleh karena itu, di dalam meraih kesuksesan, sebaiknya melalui idipada. Pertama canda itu, yaitu cetana-cetana yang baik. Semua yang baik, berdana, laksanakan sila, itu juga sakti. Sakti dengan berdana juga bisa. Kadang-kadang kita menghadapi banyak masalah. Tapi dengan berdana, kita bisa luput dari hal-hal yang tidak diharapkan. Kedua, wirya. Wirya itu di dalam Kamus Buddha Dharma yang dikarang oleh Pandit Kaharudin, diartikan usaha yang bersemangat di dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, harus semangat. Semangatnya bagaimana? Kalau kita menunjukkan keinginan supaya tercapai, jangan banyak-banyak keinginan, itu akan ngawur semuanya. Satu tujuannya saja. Apa saja yang kita tuju? Mau jadi umat Buddha yang baik, itu saja terus. Semua berdasarkan sila, kita jalan semuanya. Itu akan menjadi umat Buddha yang baik. Kalau kita mau jadi pengusaha yang baik, ya harus semangat. Misalnya kita mau buka yang gampang saja, buka konveksi gitu. Tentu kita bikin baju. Bajunya mesti yang enak dipakai oleh pemakainya. Jangan asal bikin aja untuk cari keuntungan. Itu tidak bisa maju. Kenapa? Kalau orang yang memakai baju yang asal-asalan aja, ketemu teman lu jangan beli yang itu tuh gak enak dipakainya. Tapi kalau kita bikin baju yang bagus, seperti penjahit aja, kalau kita bisa penjahit yang bikin jas itu dipakainya enak, rapi, semuanya bagus. Tapi kalau yang sembarangan dipakainya depannya mengkerut, jahitannya juga mengkerut, susah. Nah itu semangatnya itu kita gunakan untuk memperbaiki yang merasa tidak berhasil, yang rasanya ada kekurangan. Ya perbaikilah, bikin baju yang baik, jahitan yang baik. Untuk menjahit ini kan kita tentu mesti lihat bahwa di dalam mesin jahit ada yang namanya sekoci, juga ada yang namanya benang klosan. Benang di atas dan benang di bawah diikat melalui mesin. Kalau sekoci di bawah terlalu kencang, maka jahitan yang di atas turun ke bawah. Itu akan mengkerut. Begitu juga kalau yang di bawah sekocinya terlalu kendor, maka benang yang di atas juga akan bleber gitu ya. Nah itu jahitannya kurang. Jadi mesti diatur sedemikian rupa sekocinya dengan benang klosannya itu
harus stabil, harus seimbang, sehingga mendapatkan jahitan yang bagus. Itu harus berusaha, jangan bilang, wah udah mesin jahit kayak begini, udah nggak mau lagi menjahit, ya gagal dia kalau mau ngejahit baju yang bagus. Nah kalau kita mau lagi praktek yang baik-baik, mengusahakan pikiran yang tidak baik supaya tidak terjadi, dilaksanakan. Dengan semangat mengusahakan supaya pikiran baik yang belum ada ditimbulkan, dan pikiran yang baik sudah ada direalisasi menjadi suatu perbuatan yang baik. Semua harus berdasarkan itu, karena kita berbicara di dalam agama Buddha. Agama Buddha tidak pernah mengajarkan hal yang tidak baik. Kita berjalan di dalam Iddhipada ini semangat semua. Begitu juga misalnya ya kita ngomong lantur sedikit. Ibu-ibu nih yang senang makan di restoran besar. Lalu kalau di rumah masak sendiri kurang enak. Karena apa? Ya, secara logika dia masak pakai teflon. Teflon itu tidak bisa panas. Lain dengan kuali yang dari logam. Mungkin dari baja putih, ya stainless steel. Nah kalau kita sedang masak, masakan Tionghoa yang di restoran itu biasa menggunakan api besar. Kalau api kecil-kecil itu nggak ada rasanya, rasa panasnya nggak ada, itu nggak enak. Sampai kapanpun kita nggak bakalan bisa dapat aroma seperti di restoran itu. Nah kita masak pakai wajan yang dari besi, baja. Tetapi wajan ini biasanya lengket. Maka ibu-ibu senang menggunakan teflon karena gampang dicuci, copot langsung. Kalau pakai yang baja ini lengket. Nah kalau sampai kita berpikiran, udahlah sampai di sini nggak bisa tetap pakai teflon. Nah selamanya kita nggak akan pernah mendapatkan suatu masakan yang diolah oleh diri sendiri, mempunyai rasa restoran. Jadi bagaimana? Yaitu mesti melalui satu proses seperti magnet ya. Magnet kalau dibakar itu daya magnetnya hilang. Karena magnet itu karena molekulnya bersusun dengan rapi, dia mempunyai gaya tarik menarik yang bagus. Tapi kalau dibakar molekulnya berantakan, dia hilang daya magnetnya. Begitu juga kuali. Kuali itu harus dibakar supaya tidak lengket. Nah istilahnya seasoning. Dibakar sampai agak merah atau merah, terserah itu tergantung orangnya maunya bagaimana. Setelah agak merah berubah agak biru-biru hitam gitu, diberi minyak sayur tentunya. Setelah diratakan seluruh permukaan, baru didinginkan dan dicuci. Nah kalau udah melalui proses seasoning ini, maka kita akan mendapatkan suatu kuali yang bagus, kuali yang sakti, dimasak tidak lengket. Cobain deh, masukin minyak, pecahin telur. Setelah putihnya matang, coba digoyang. Goyang dia. Kalau belum melalui proses seasoning, itu akan lengket. Nah, kalau kita udah bisa demikian, berarti kita udah bisa melalui tahapan wirya ini, semangat. Jadi nggak putus asa. Kita akan berhasil. Yang ketiga adalah cita. Di sini diartikan memperhatikan dengan sepenuh hati pada hal-hal yang sedang dikerjakan tanpa membiarkannya begitu saja. Inilah yang disebut sati. Cita itu menyadari semuanya. Kalau kita lagi masak, kesadaran itu perlu dipelihara. Kadang-kadang ada yang bilang, waduh,
Saya lupa tadi masak garamnya 2 kali, keasinan. Karena satinya kurang. Sati ini sangat penting. Sati ini bisa juga untuk meraih sesuatu. Kadang di masyarakat di Indonesia ini, kita melihat ada orang yang mempunyai suatu program, tetapi dia belum bisa melakukannya. Lalu dia mempunyai suatu kepercayaan bahwa dia ingin mendapatkan wahyu, dia bertapa. Agama Buddha itu tidak ada wahyu, adanya ingatan kita sendiri. Jadi dia bertapa di gunung, di hutan dan sebagainya untuk mendapatkan cita-citanya itu. Waktu bertapa dia puasa. Nah, puasa ini sebenarnya di dalam tubuh kita ada badan jasmani dan ada nama, atau kita katakanlah rohaniah. Itu terdiri dari 4, dan badan ini badan jasmani. Kalau badan jasmani kita tidak dipelihara dengan baik, diumbar seenaknya, makan semaunya, minum semaunya, maka kalau kita ambilin kadar, badan jasmaninya naik ke atas, sehingga kesadarannya di bawah. Tetapi dengan berpuasa, mengurangi makan minum, maka konsentrasi kepada atau perhatian kepada badan jasmani menurun, sehingga seakan-akan kekuatan pikiran kita naik ke atas. Nah, pada waktu kesadaran kita naik ke atas, biasanya ingatan-ingatan di dalam alam bawah sadar yang disebut sanya itu akan keluar ke permukaan. Jadi sebenarnya dia mencari apa metode yang harus dilaksanakan untuk mensukseskan ini. Setelah dia dapat, hanya sekelebat saja, tapi dia sudah tahu semuanya. Itulah proses pikiran demikian hebatnya. Hanya sekelebat saja dia pasti akan mengetahui apa semuanya itu. Nah, orang lain di luar Buddhis mengatakan itu sebagai wahyu. Tetapi kita di umat Buddha itu karena adanya paramita kita, karena kita belum bisa mengeluarkan ingatan-ingatan kita terhadap paramita kita. Tapi dengan meditasi itu kita akan ingat semuanya. Nah, di sini berhubungan dengan Manggala Sutta yang mengatakan gini, Ubece kata punyata, di masa yang lampau pernah berbuat kebaikan. Jadi keberhasilan kita di dalam hidup sekarang ini itu juga tergantung dari perbuatan baik yang kita tanam di masa yang lalu, disebut punya. Berapa banyak punya yang kita lakukan di masa yang lampau, ya berapa banyak juga yang kita punyai. Jadi punya di sini diartikan bahasa Indonesia milik, tetapi di dalam bahasa Pali disebut jasa. Jadi sama sebenarnya, kalau kita bisa memiliki sesuatu ya berdasarkan jasa kita di masa yang lampau, baru kita bisa dapat memetik semuanya. Nah, itulah kita dengan sakti memperhatikan semuanya sehingga kita bisa dapatkan apa yang kita mau. Itu kan juga sakti. Jadi bukan dari luar, karena Sang Buddha sendiri mencapai pencerahan bukan dari luar, bukan dari wahyu, tapi dari ingatan diri sendiri yang 4 asankya kalpa, 100 kalpa. Begitu lamanya sampai beliau bisa dapat itu semua. Jadi Dharma ini sebenarnya semua pengalaman Sang Buddha Gautama sendiri yang langsung dibabarkan sehingga kita sebut itu sebagai Buddha Dharma, pengalaman beliau. Nah, setelah itu kalau kita sudah mempunyai semua, tentunya kita masuk ke dalam
keempat yaitu wimangsa. Wimangsa di sini artinya merenung, menyelidiki alasan-alasan di dalam hal-hal yang sedang dikerjakan. Kita sedang mengerjakan apa? Keinginan apa? Apa yang harus kita lakukan? Itu harus ada pengetahuan-pengetahuan yang memadai. Kalau kita punya jasa yang sedikit, lalu mengharapkan untuk menjadi raja, ya tidak mungkin. Maka keinginan yang berlebih-lebihan itu termasuk juga tanha. Jadi tidak mungkin. Di dalam agama Buddha tidak diajarkan untuk itu. Lalu kita sudah mengerti semua. Lalu kita tidak bisa sukses juga. Itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam hidup ini. Salah yang bagaimana? Tentu di dalam ucapan, perbuatan, pikiran kita tidak terarah. Kalau kita mau sesuatu, jangan terlalu banyak difokus kepada satu tujuan yang disebut aditana. Aditana itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kita mau duduk meditasi aja kalau kita tidak aditana. Oh, saya mau meditasi 5 menit. Lalu tergoda oleh pikiran-pikiran ini, kita bangun dari meditasi. Tapi kalau kita beraditana, untuk 5 menit saja tidak mau bangun, tetap di situ. Berhasil kita melewati 5 menit di dalam meditasi ini. Jadi aditana ini sangat penting sekali. Di dalam aditana ini, kalau kita sudah jalankan, biasanya akan berhasil itu. Dan kalau sampai tidak berhasil juga, yaitu kita harus nerima. Berarti di dalam kelahiran yang lampau, kita belum menanam. Jadi sekarang kita tidak punya sesuatu yang dipetik. Nah, oleh karena itu saya minta untuk host memutarkan lagu yang saya karang sendiri itu. Tolong. Kecil hati belum saatnya. Jikalau karma baik belum ada yang matang, apapun takkan didapat, itulah hukum karma. Cobalah berpikir baik, berucap baik, bertindak baik. Selalu gemar berdana, laksanakan sila dan samadhi. Karena itulah jalan menuju kebahagiaan. Bergiat melatih diri, semoga berhasil.
sesuai kenyataan. Tak perlu berkecil hati, belum saatnya. Jikalau karma baik, belum ada yang matang. Apapun takkan didapat, itulah hukum karma. Cobalah berpikir baik, berucap baik, bertindak baik. Selalu gemar berdana, laksanakan sila dan samadhi. Karena itulah jalan menuju kebahagiaan. Bergiat melatih diri, semoga berhasil. Karena itulah jalan menuju kebahagiaan. Bergiat melatih diri, semoga berhasil. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Nah, itulah kalau kita masih belum berhasil mencapai tujuan, belum menjadi sukses, cobalah berpikir baik, berucap baik, bertindak baik, sehingga tidak ada karma buruk yang menghalangi kemajuan kita. Juga gemar berdana, melaksanakan sila dan samadhi. Berdana berarti kita tanam, mudah-mudahan tanaman yang kita tanam pada kehidupan ini bisa matang di dalam kehidupan ini juga. Untuk itu perlu banyak baca parita, jadi pikiran kita baik, jadi apa yang kita tanam sekarang nanti akan timbul di dalam atau berbuah di dalam kehidupan kita ini. Karena di dalam citawiti, jawana pertama itulah yang akan membuat karma kita matang di dalam lahiran kita, di dalam saat sekarang. Meditasi samadhi itu sangat-sangat penting. Karena di dalam meditasi itu kita mengingat semua. Jadi kalau kita mau sakti juga, artinya kita bisa lahir lagi di alam yang bahagia. Mungkin bisa lahir kembali ke alam manusia atau ke alam dewa. Nah itu cuma 3 jalan, berdana, sila, dan samadhi. Kenapa samadhi ini penting? Karena di dalam samadhi ini, pada saat kita meditasi, itu ingatan-ingatan akan keluar ke permukaan. Misalnya waktu anak-anak kita disakiti, lalu kita timbul dendam. Pada waktu meditasi itu, dendam akan keluar. Dengan kekuatan pengetahuan kita, bahwa dendam ini akan menyeret kita ke alam neraka, maka kita berusaha pikiran yang timbul dengan kemarahan itu kita jinekkan, bahasa Indonesianya, kita bahasa Jakarta lah, kita bikin jinek, kita bikin lemah. Misalnya ya, semua kan kita untuk memperbandingkan sesuatu pakai angka. Misalnya untuk panas badan aja pakai Celsius. Ya, nah itu juga misalnya belum ada yang bikin
ketentuan. Tapi untuk ceramah kali ini kita anggap aja misalnya kebencian itu tingkatnya 1000. Nah kalau tidak pernah meditasi dan tidak pernah menjinakkan pikiran ini, maka kalau timbul pada saat mau meninggal dunia, timbul kebencian, maka tidak ada ampun, kita akan terlahir dalam neraka. Tetapi dengan kekuatan meditasi kita, timbul lalu kita jinakkan bahwa kebencian akan terlahir dalam neraka. Oh tidak baik. Kita turunkan kadarnya. Mungkin bisa turun sampai 500. Pada kesempatan lain, dia akan turun lagi. Kita turunkan sendiri. Misalnya kadarnya sampai 100. Dan kalau itu nanti timbul pada saat kita mau meninggal dunia kadarnya 100, kita bisa menyeret lagi kita ke alam neraka. Paling-paling kita mendapatkan penderitaan itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita belajar komputer, belajar apa saja, itu yang terakhir itu disimpan. Kita misalnya pakai Word, itu yang terakhir kita save, itu yang terakhir. Jadi kalau tadinya 1000 kita jinakkan, di dalam batin kita tercatat 500 turun. Terakhir kita jinakkan lagi sampai 100 dicatat. Terakhir dicatat di Tadalambana ini setelah Jawana. Itu akan turun. Jadi harus percaya kepada Dharma ini. Nah kalau semua sudah kita jalanin, kita tidak akan terlahir di alam neraka. Kalau ada kebencian juga, ada keserakan juga kita jinakkan semua, sehingga pada saat meninggal dunia tidak ada tanha yang timbul. Yang ada adalah canda yang kita lakukan sekarang ini, karena semua berada di sekitar kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara Sedama untuk siang hari ini. Sampai di sini saja. Semoga semuanya bisa berhasil mencapai kesuksesan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.